ilmu, penebar manfaat. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semangat, dan bahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isti Nuriati. Saya lahir di Klaten 9 Desember 1976. Saya tamatan Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini saya menjabat sebagai pendidik suara ahli madya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan, nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan. Suatu saat apabila Bapak Ibu akan berkomunikasi dengan saya, bisa melalui nomor handphone atau WA 08111 076764. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator Agenda 1, Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme. Sebelumnya, terlebih dahulu akan saya sampaikan latar belakang dan di mana posisi mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila di dalam agenda. Dan bagaimana keterkaitan dengan agenda lain di dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Dasar hukum ataupun latar belakang kegiatan ini adalah munculnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang sudah diubah menjadi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 dan juga munculnya Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Dulu, pelatihan ini dinamakan Diklat PIM tingkat 3 dan 4. Namun saat ini, kegiatan pengembangan kompetensi ini diubah menjadi pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas. Ibu Bapak yang berbahagia, pelatihan kepemimpinan administrator PKA ini dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi manajerial pejabat administrator guna menjamin akuntabilitas jabatannya dan meningkatkan kualitas kinerja di unit organisasi. Kemudian di mana posisi Agenda 1? Sebagaimana pelatihan yang dimulai dari Latsar CPNS, kemudian PKP, PKA, PKN tingkat 2, PKN tingkat 1, semua itu terbagi menjadi 4 agenda. Tujuan Agenda 1 ini adalah untuk pengelolaan diri. Kemudian Agenda 2, pengelolaan orang lain. Agenda ketiga, pengelolaan pekerjaan. Dan Agenda 4 adalah aktualisasi. Kita fokus pada PKA. Untuk Agenda 1 adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Diharapkan dengan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, maka pejabat administrator mampu mengelola diri, mampu memunculkan jiwa yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa Pancasila. Setelah karakter diri sudah terbentuk, maka selanjutnya masuk ke agenda kedua, yaitu pengelolaan orang lain. Agenda kedua adalah agenda kepemimpinan kinerja. Dan kemudian agenda yang ketiga ini adalah pengelolaan pekerjaan. Di situ adalah agenda manajemen kinerja. Dari serangkaian agenda tadi, agenda 1, 2, dan 3, maka peserta dapat mengaktualisasikan melalui aksi perubahan. Jadi pengembangan kompetensi yang dikembangkan dalam PKA ini merupakan kompetensi kepemimpinan kinerja. Apa itu kepemimpinan kinerja? Kepemimpinan kerja adalah kemampuan pejabat administrator dalam memimpin kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya akan menyampaikan Agenda 1, khususnya mata pelatihan 1, yaitu wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Dalam
mata pelatihan 1 di agenda 1 di situ ada 4 indikator keberhasilan yang nanti akan dijabarkan di dalam rencana pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran, di situ diawali dengan pendahuluan. Seperti biasa, dalam pendahuluan meliputi pemberian salam dari fasilitator kepada peserta, kemudian fasilitator menyapa peserta, kemudian fasilitator menyampaikan tugas pembelajaran. Dan tentunya peserta merespon apa yang dilakukan oleh fasilitator. Metodenya di sini adalah ceramah, kemudian sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, maka kita menggunakan virtual, yaitu salah satunya adalah menggunakan Zoom Cloud Meeting. Tentunya di situ perlu beberapa peralatan yang harus disediakan, diantaranya adalah laptop, green screen, ring light, headset, video, ataupun foto. Masuk pada materi yang pertama. Untuk penyajian yang pertama ini, maka kita akan menyampaikan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Di situ meliputi penyampaian materi secara ceramah, meliputi sejarah wawasan kebangsaan, kemudian pengertian wawasan kebangsaan, kemudian pentingnya wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan kearifan lokal. Selain ceramah, di situ diselingi juga dengan tanya jawab, kemudian storytelling dan juga brainstorming. Nah, untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan semangat mengamalkan nilai Pancasila, dapat juga diberikan contoh tokoh atau pahlawan yang menginspirasi. Tentunya tidak harus salah satu pahlawan, diserahkan ke peserta, kita bisa brainstorming, memberikan contoh, kita menggali peserta. Mungkin di daerah masing-masing ada pahlawan-pahlawan yang bisa kita teladani apa yang ada pada dirinya. Salah satu contoh adalah Juanda Kartawijaya. Nah, beliau pernah menjadi Perdana Menteri terakhir pada era Soekarno karena beliau mempunyai sikap yang netral, tidak berpihak, maka Soekarno mempercayakan kepada beliau untuk membentuk kabinet ekstra parlementer atau kabinet non-partai. Dan masa ini terkenal dengan masa Kabinet Juanda, yaitu 1957 sampai dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Nah, karena beliau yang tidak memihak ataupun netral, maka beliau terkenal sebagai pemecah masalah yang bisa mencairkan ketegangan antar partai politik dan juga tentara. Karena keteladanan beliau, kita sudah banyak mengabadikan, ya. Di antaranya adalah diabadikan di nama-nama jalan di kota-kota di Indonesia. Selain itu juga diabadikan ataupun dikenang di dalam uang kertas sebesar Rp50.000. Nah, salah satu contoh jalan yang menggunakan nama beliau di sini adalah Jalan Juanda yang ada di Kota Depok, Jawa Barat. Nah, selain itu di Depok juga menggunakan nama pahlawan juga, mengabadikan nama pahlawan yang bernama Margonda. Nah, Margonda ini diabadikan sebagai jalan yang menjadi pusat keramaian kota di Kota Depok. Beliau sangat gigih dalam berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan beliau dikenal sebagai pahlawan yang mati muda ataupun gugur di usia muda. Karena beliau lahir di tahun 1918 dan gugur pada tanggal 16 November 1945 dalam pertempuran heroik melawan Nika Belanda. Beliau seorang penerbang yang pernah mengenyam pendidikan satu rekan dengan Halim Perdana Kusuma.
Ibu Bapak yang berbahagia, selanjutnya masuk ke materi pokok yang kedua, yaitu menjelaskan tentang substansi nilai wawasan kebangsaan Indonesia dan juga budaya lokal, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, untuk apa? Untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nah, di sini juga disampaikan dengan metode ceramah, storytelling, ataupun brainstorming. Kemudian materi yang ketiga ataupun penyajian yang ketiga ini yaitu menjelaskan tentang substansi pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Di sini kita bisa menugaskan kepada peserta untuk melakukan diskusi kelompok dengan cara mengidentifikasi permasalahan korupsi di unit organisasi. Karena virtual, kita bisa mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi melalui Zoom Group Meeting ataupun melalui video call lewat WhatsApp. Baik, selanjutnya di materi pokok yang keempat, kita bisa menjelaskan tentang inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai Pancasila dan bela negara dalam mengantisipasi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap organisasi. Nah, di sini karena tadi di materi yang ketiga, ini peserta kita minta untuk memberikan ataupun mengidentifikasi permasalahan korupsi yang ada di unit organisasi, maka di materi yang keempat, peserta kita berikan kesempatan untuk memberikan suatu ide-ide kreatif untuk menjadikan solusi terhadap permasalahan korupsi yang ada. Nah, setelah semua materi tersampaikan, maka kita masuk ke tahap penutup. Di tahap penutup ini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat rangkuman bersama peserta. Kemudian, selanjutnya adalah kita harus melakukan evaluasi terhadap peserta. Evaluasi kita bisa evaluasi melalui perubahan sikap ataupun perubahan perasaan yang mereka rasakan. Nah, di tataran pengetahuan atau knowledge-nya kita bisa gunakan juga quiz online, misalnya menggunakan quizzes untuk mengetahui seberapa jauh peserta mampu memahami apa yang sudah didiskusikan. Dan jangan lupa kita perlu juga meminta umpan balik dari peserta supaya apa? Supaya nanti pelaksanaan kegiatan yang akan datang menjadi lebih baik. Dan yang terpenting di sini adalah kita harus bersama-sama dengan peserta ya, membuat komitmen. Ya. Komitmen untuk apa? Untuk menjadi pemimpin yang berwawasan kebangsaan dan menjiwai nilai-nilai Pancasila. Dan bagian penutup yang terakhir adalah menutup materi dengan salam. Dan peserta juga menjawab salam dari masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, wawasan kebangsaan berpijak pada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 konsensus dasar ini yang harus kita junjung tinggi dan dijiwai oleh pejabat administrator dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga kepemimpinan Pancasila yang terbentuk dengan nasionalisme yang tinggi mampu membangkitkan semangat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan bernegara seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga jangan lupa melakukan bela negara untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Karena bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Merdeka! Demikian Ibu Bapak, sahabat penimba ilmu, penebar manfaat. Semoga banyak hikmah yang dapat dipetik. Mohon maaf apabila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.